Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan sungguh luar biasa berada di tempat wisata Sabang Tende, salah satu tempat wisata kebanggaan dari masyarakat yang ada di Toli-Toli. Pada siang yang indah ini saudaraku, sambil menikmati anugerah Tuhan yang ada di pantai Sabang Tende ini, saya akan men-share kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Amsal 11 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini sungguh indah sekali saudara. Karena apa? Pertama dikatakan, siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Ya, kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan? Siapapun sesama kita, kelemahannya, keburukannya, keterbatasannya, dia pun adalah ciptaan Tuhan. Saudara dan saya ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita menghina sesama kita, berarti kita menghina ciptaan Tuhan. Siapapun dia, baik dia mempunyai latar belakang sosial yang rendah, atau mempunyai masa lalu yang gelap, atau mempunyai hal-hal yang buruk, apapun dia tetaplah manusia ciptaan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, barang siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Wow, ini sangat luar biasa. Mungkin saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan pernah mendengar orang-orang di mana ketika ada orang kekurangan, ketika ada orang-orang yang mempunyai keterbatasan, mulai dibicarakan, mulai dioce-oce, mulai diomongin, mulai digosip-gosip. Ingatkah saudara, firman Tuhan katakan bahwa barang siapa menghina sesamanya tidak berakal budi. Iya, karena siapapun namanya manusia, kekurangan apapun dia, ingat, dia ciptaan Tuhan. Kalau kita menghina mereka, sama dengan kita menghina Tuhan. Karena dia pun ciptaan Tuhan. Apa akibatnya kalau menghina Tuhan? Pasti saudara dan saya sudah tahu. Firman Tuhan berkata, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Artinya seperti ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang berakal budi, orang yang bijaksana itu saudara, ketika melihat kelemahan orang, keterbatasan orang, melihat orang-orang yang berkekurangan, dia tidak juga ikut-ikutan mencemooh. Dia tidak ikut-ikutan juga membicarakan kelemahan orang itu, tetapi dia berdiam diri. Dia berdiam sambil memohon Tuhan, biarlah kiranya orang yang kekurangan itu diberikan kelimpahan. Biarlah orang yang mempunyai masa lalu yang gelap itu boleh dibangkitkan dari keterburukannya dia, sehingga dia menjadi pribadi yang luar biasa. Itulah yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yang Tuhan inginkan adalah janganlah kita menghina sesama kita. Dari golongan apa dia, dari ras apa dia, dari latar belakang sosial apa dia. Dia pun adalah ciptaan Tuhan. Dia pun adalah sama seperti saudara dan saya, orang yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kalau kita mungkin pada saat ini mempunyai kelebihan daripada orang-orang yang kekurangan di sana. Ketika kehidupan itu ditukar, kita yang mengalami yang namanya hal-hal yang tidak mengenakan, mempunyai masa lalu yang gelap, dan mereka mempunyai hal yang indah. Bagaimana perasaannya? Pasti sama saudaraku. Karena itulah firman Tuhan berkata, orang yang menghina sesamanya tidak berakal budi. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa orang yang pandai itu berdiam diri. Karena dia menyadari siapapun dia sesamanya adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Karena itu biarlah kehidupan kita mempunyai hikmat yang bijaksana sehingga kita berakal budi. Kita menjadi pribadi yang mensyukuri anugerah Tuhan. Kalau kita ada sampai sekarang itu karena Tuhan. Kalau kita diberkati itu karena Tuhan. Kalau kita mempunyai kelebihan dari orang lain itu karena Tuhan. Karena apa saudaraku? Orang yang mengandalkan kekuatannya, firman Tuhan katakan terkutuklah dia. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, mengatakan bahwa semuanya itu berasal daripada Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, diberkatilah dia, orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi apapun yang kita punya saudaraku, harta, kekayaan, jabatan yang kita miliki, itu semata-mata pemberian Tuhan.
Jangan kita menjadi takabur dengan apa yang ada. Jangan kita menjadi sombong dengan apa yang ada. Jangan kita menjadi angkuh dengan apa yang ada. Ingat saudara, semuanya itu hanya sementara. Dan apa yang kita punyai suatu saat kita akan pertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Karena itu, pergunakanlah waktu yang ada, biarlah hidup kita melakukannya dan menikmatinya dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Haleluya.